sebuah pelajaran, mata pelajaran, sebuah materi yang merupakan ciri khas yang sangat penting banget di JSIT, Sekolah Islam Terpadu. Hari ini Allah kasih kita kesehatan, kasih kita usia, kasih kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama. Semoga kita bisa mendapatkan insight dan ilmu serta motivasi untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang guru. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga zaman nanti. Alhamdulillah, siapa saja nih yang sudah hadir? Ada 247. Wah, oh, ada Ustaz Ahmad Rashid Ridho, alhamdulillah sudah hadir. Ada siapa lagi? Ada banyak Ustaz dan Ustazah saya lihat ini. Luar biasa. Kita semua berkumpul bersama-sama di sini untuk bagian menunjukkan kepedulian ya. Kepedulian kita terhadap pembentukan adab dan karakter bagi murid-murid kita. Bapak Ibu, saya meyakini sekali kita semua sama, punya visi yang sama dalam pendidikan ini. Kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak kita. Kita tidak hanya berharap bahwa anak-anak kita menggenggam dunia dalam tangannya. Kita tidak hanya berharap anak-anak kita jadi tokoh besar yang memberikan kontribusi besar bagi dunia ini, tapi kita sangat menginginkan selain dunia, selain menjadi tokoh besar dunia dengan ilmunya, dengan keterampilannya, dengan wawasannya, tapi kita menginginkan murid-murid kita mempunyai adab, yaitu mereka mempunyai perbuatan baik yang mereka paham secara dalam maknanya dan mereka lakukan secara berulang-ulang. Adab adalah perbuatan baik yang sudah mengakar teguh dalam hati dan jiwa murid-murid kita. Kita semua menginginkan itu kan. Itulah sebabnya JSIT mempunyai sebuah keunggulan, ciri khas yang penting, yang bisa menjadi pembeda dan berharap bisa memberikan kontribusi bagi pembentukan adab murid-murid kita, BP, Bina Pribadi. Kita semua sepakat bahwa kita menginginkan anak-anak kita tidak hanya mewarisi pengetahuan dan keterampilan dari bapak ibunya nih, dari kita, tapi kita juga sangat berharap anak-anak kita juga mewarisi pemahaman, mewarisi adab, mewarisi semangat bapak ibunya untuk menjadi umat yang terbaik di dunia. Jadi alhamdulillah insya Allah PTDUI bergembira sekali menjadi partner, salah satu partner yang mempunyai kontribusi lah walaupun kecil ya, kontribusi walaupun kecil terhadap kelancaran dan kesuksesan pengajaran BPI ini. Insya Allah kami akan siap mendukung bagi ketercapaian tujuan, ketercapaian maksud, ketercapaian visi misi dari BPI yang merupakan salah satu bagian dari pencapaian dakwah JSIT yang besar. Insya Allah kami siap untuk mendukung Pak Masud, Pak Rashid Ridho, dan teman-teman untuk memastikan bahwa pembelajaran BPI adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mendalam, dan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah hadir di hari Sabtu, hari yang bisa jadi hari libur bagi, tapi Bapak Ibu bersedia untuk hadir di webinar ini. Semoga apapun yang mungkin saja masuk, tapi ada tugas lain, tapi bersedia hadir di webinar ini. Semoga Allah mencatat itu sebagai sebuah kebaikan yang membawakan keberkahan buat kita semua, buat keluarga kita, dan buat sekolah kita. Insya Allah setelah ini bukan yang terakhir, insya Allah akan ada banyak lagi
webinar-webinar, pelatihan-pelatihan. Siap kami mendukung Ustaz Rashid dan timnya Pak Masud untuk bisa terus. Halo, suara saya kedengeran nih? Terdengar, Bu Maya, terdengar. Oh, kedengeran. Alhamdulillah. Sebagian kedengeran, itulah salah satu keindahannya webinar online. Bersama dan bersyukurnya di situ. Ya, insya Allah kami lagi siap memberikan dukungan. Semoga bisa salah satu solusi kita untuk menanamkan dan karakter akhlakul karimah bagi anak kita. Mereka punya pikiran, mereka punya kekuatan hati, dan mereka punya kekuatan fisik untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga acara hari ini bisa lancar sampai akhir. Mohon maaf ya kalau ada kurang dan ada salah-salah ya. Minta maaf duluan, nggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya atas sambutannya ya dan doanya juga. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mau cek dulu. Ustaz Rashid sudah hadir ya? Oke. Oke, baik, tidak berpanjang kalam, Bapak Ibu, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu webinar dan sosialisasi BPI Dasar dan Lanjut, ya, integrasi bina pribadi Islami pada Gerakan 7 Kebiasaan Anak Hebat dengan pemateri kita yang insya Allah hari ini juga luar biasa. Sekali lagi Bu Maya, terima kasih atas sambutannya, ya. Eh, Baik kepada Ustadz Ahmad Rashid Rida dan Iya, siap. teman-teman dari Suara saya sudah jelas ya. Departemen BPI. Kami silakan, monggo Ustadz. Siap. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ad-Doktor Maya Yunus, Ustazah Eva, kemudian juga tak lupa pembicara kedua yaitu Al Ustadz Kiai Haji Ihsan Fauzi. Mohon maaf ya saya mungkin ini di sesi pertama kita nanti bincang-bincang secara santai ya. Karena materinya itu saya itu harus memulai dari mana itu ya agak bukan agak bingung ya, tapi mulai dari mana itu eh, apa, eh, masih eh, masih bimbang. Baiklah saya mulai dulu aja dari eh, judul ya. Judulnya itu adalah pembiasaan. Jadi eh, Menteri yang baru kita ada eh, Pak Abdullah Prof Mukti itu kan meluncurkan di awal-awal kepemimpinan beliau itu ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Di antaranya adalah bangun pagi. Terus bangun pagi berarti bangun kira-kira kalau sebagai seorang muslim itu ya sebelum subuh. Lalu kemudian eh, berolahraga, maaf ya, beribadah dulu, kemudian eh, beribadah,
lalu berolahraga, kemudian apa lagi ya? Berolahraga, kemudian sarapan pagi, terus kemudian ada istirahat cukup ya. Jadi sebelum jam 10 malam, kemudian ya sebenarnya yang lebih bagus lagi ada Bailullah atau tidur siang. Ya di situ ada enggak ya? Nah, itu eh, apa kebiasaan ini diharapkan ya itu rutinitas ya, maaf, rutinitas itu diharapkan menjadi kebiasaan. Antara rutinitas dan kebiasaan itu memang beda ya. Jadi rutinitas itu adalah suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang bisa berulang terus yang terjadi pada seseorang, tetapi membutuhkan eh, motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu apa? Peraturan, program, eh, baik program sekolah, program pemerintah, nah mungkin program Murabi ya, program apalagi ya BPI. Nah ini membuat seseorang itu melakukan rutinitas ya. Jadi memang kadang seseorang itu untuk melakukan ya melaksanakan rutinitas itu ya agak semacam dalam tanda kutip itu terprogram. Bahasa yang lebih lugasnya itu adalah eh, terpaksa, terpaksa. Ya. Tapi rutinitas yang terpaksa ini bagus ya daripada kita itu menjalani satu rutinitas yang karena tidak dipaksa atau tidak terprogram itu tidak jelas rutinitasnya. Nah, diharapkan ya memang rutinitas ini bisa meningkat ya, menjadi sebuah kebiasaan atau budaya atau culture. Ya. Jadi dari rutinitas itu menjadi sebuah budaya atau culture ya. Ya. Budaya itu adalah suatu kebiasaan dari seseorang yang akan bisa yang berulang-ulang dan ini didasari oleh motivasi intrinsik ya, atau motivasi yang sifatnya itu kesadaran diri ya. Bukan karena ada program, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada mutaba'ah. Jadi rutin seseorang itu melaksanakan kebiasaannya. Itu karena kesadaran hatinya, karena dia merasa membutuhkan ya. Dia merasakan satu nikmat ya ketika melaksanakan suatu kebiasaan yang baik tersebut. Jadi ini ya bedanya antara eh, rutinitas dan kebiasaan atau budaya. Nah, ini ya Pak. Jadi minimal itu dengan adanya 7 kebiasaan yang diprogramkan pemerintah ini menjadi suatu budaya, suatu culture masyarakat pendidikan, terutama anak-anak sekolah. Saya yakin seandainya seluruh rakyat Indonesia ini ya, melaksanakan 7 kebiasaan yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hari ini adalah Kemdikbud, maka insya Allah Indonesia itu akan memiliki masa depan yang cerah. Nah, dalam posisi ini BPI itu sangat berperan ya. Bahkan sebelum ada program pemerintah eh, berupa peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita sebenarnya sudah mengimplementasikan kebiasaan anak hebat sudah dibiasakan melalui program-program yang diselenggarakan oleh sekolah, lalu kemudian juga diturunkan kepada para murabi. Nah, kalau sekolah itu mungkin mempunyai keterbatasan jangkauan ya dalam memantau anak-anak. Tetapi kalau murabi itu mempunyai jangkauan yang sangat besar, sebab dia memegang 7 anak antara 7 sampai 10. Jadi penting sekali ya peran murabi ini melakukan social engineering. Ya. Jadi
dalam tanda kutip adalah memaksa anak-anak itu mempunyai suatu rutinitas yang bagus ya. Kadang anak-anak itu memang kalau tidak dibuat program program kebiasaan itu secara struktural itu kadang juga tidak terkendali, tidak bisa menjadi suatu tidak memiliki rutinitas yang baik ya. Rutinitasnya itu ya tidak terpola gitulah ya. Pokoknya ya kadang pagi, kadang enggak, ya, kadang bangun, kadang enggak sholat subuh karena alasannya kesiangan gitu. Ya. Ini dari segi bahasa dulu nih. Lalu selanjutnya adalah sekarang beranjak kepada kurikulum. Beranjak pada kurikulum. Saya akan mungkin sedikit mencuplikan materi sosialisasi Manhaj 1447. Sebelumnya saya tanya dulu ya, rekan-rekan ini apakah sudah menerima materi Manhaj 1447 Hijriah belum ya? Ditulis ya nggak apa-apa. Ya, Sudah, nanti saya lihat. Ya, baik. Sudah, Ustaz. Sudah, siap, sudah, Rio, Masya Allah. Jadi bagus itu ya. Ya, saya akan menampilkan sedikit saja, mungkin spill ya, tidak keseluruhan. Nah, saya nanti akan menampilkan juga perbandingan materi yang sudah kita susun ya, yang sudah kita susun dan sedang berlaku. Jadi di sini ya, saya menampilkan secara sekilas ya. Di sini adalah dasar-dasar pemikiran pengembangan manhaj. Itu adalah kurikulum pendidikan pada dasarnya tidak permanen. Jadi kurikulum tarbiyah itu pada dasarnya tidak permanen, berubah sesuai dengan kondisi sosial politik yang melingkupi ya. Jadi karena secara komunitas atau secara entitas itu ya, dakwah ini kan mempunyai tujuan yang besar ya. Maka kadang materi itu disesuaikan dengan tingkat ketercapaian sejauh mana dakwah ini, entitas dakwah ini meraih. Ini memang kurikulum pendidikan itu disesuaikan materinya. Tapi meskipun tidak permanen ya, ada satu materi yang saya kira kurikulum itu harus permanen ya. Yang ini menunjukkan sebenarnya adalah fikroh. Jadi fikroh itu ada yang sifatnya permanen dan ada yang tidak permanen ya. Kalau kurikulum yang sebagai fikroh itu tidak permanen, tapi ada bagian kecil dari kurikulum yang merupakan core of the core-nya manhaj itu permanen ya. Ya, dari mana kita mempelajari hal yang sifatnya permanen itu? Maka itu bisa dilihat dari literasi semacam atur rasail gitu. Ya. Itu ya, ini yang saya hanya menekankan kepada bahwa kurikulum pendidikan itu pada dasarnya tidak permanen ya. Bisa jadi kurikulum yang hari ini kita terapkan 5 tahun yang akan datang akan berganti. Meskipun berganti, tetap ada irisan yang besar ya antara materi itu. Hanya mungkin pada penekanannya saja yang berbeda. Misalnya contoh ya, kita mengenal ya di kurikulum 1427 ya, itu ada T1 dan T2. T1 dan T2. Yang sosialisasi mana itu sudah tahu nggak apa arti dari T1 dan T2?
Ada yang bisa menerangkan nggak tentang T1 dan T2? Nah, kalau tidak bisa saya jawab sendiri lah ya. T1 itu adalah Takwinus Syakhsiyah Al-Islamiyah. Sedangkan T2 itu adalah Takwinus Syakhsiyah Ad-Daiyah. Jadi materi yang membentuk pribadi Muslim dan eh, membentuk karakter dai. Jadi hanya dua itu. Nah, di manhaj yang terbaru itu kan ada 4 ya. Takwinus Syakhsiyah Al-Islamiyah, Takwinus Syakhsiyah Ad-Daiyah, Takwinus Syakhsiyah Al-Harakiyah, dan yang keempatnya adalah Takwinus Syakhsiyah Al-Jamaiyah. Nah, ini contoh bahwa berkembang. Tapi sebenarnya materi terkadang ada irisannya besar, terutama fikrah, materi fikrah. Jadi sifatnya itu ulum ulum syar'i itu memang sebaiknya disampaikan di majelis-majelis yang besar ya, seperti tazkir ya, seperti tafsir itu hadis itu kan yang bisa bahasa Arab saja yang bisa menyampaikan. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab terus menyampaikan tafsir dan menyampaikan hadis itu ya nanti bahaya ya. Pakai jurus kiroati, kiro-kiro lan hati-hati. Pokoknya menyampaikan materi gitu ya. Tapi yang materi fikrah itu semua itu kan bisa memperoleh dari pertemuan ke pertemuan ya, dari usar ke usar, dari halakoh ke halakoh. Dan penyampai pun tidak harus menguasai bahasa Arab, tapi menguasai eh, fikrah, fikrah dari jamaah dakwah. Nah, ini pemikiran dasarnya. Jadi materi itu meskipun kadang antar kurikulum itu berubah ya, tetapi ada irisan besarnya. Nah, termasuk di materi yang materi BPI yang terakhir ya, buku cetakan 2020 itu sebenarnya kami dari BPI menyusun materi yang disesuaikan dengan PAA. Tapi kemudian karena perubahan yang terbaru, akhirnya materi yang sudah jadi itu tidak jadi kami cetak, tidak jadi kami terbitkan, tapi kami kembali memakai buku yang lama, buku yang terbitan 2020 sampai nanti kita akan menyusun di periode tahun depan ya. Insya Allah di mungkin tahun depan kami akan menerbitkan buku yang disesuaikan dengan manhaj yang terbaru. Ya, tapi kita masih memakai yang lama itu masih beririsan besar ya. Saya akan menampilkan ya, contoh materi yang ada di buku yang lama. Saya akan berikan contoh misalnya ini. Materi mengenai akan ambil dulu ini oh iya, buku pembinaan seri B. Saya akan tampilkan. Ini sebenarnya ini buku untuk murabinya ya. Misalnya ini, memiliki semangat bela negara dalam konteks jihad fil Islam. Ya, lalu kemudian memiliki tekad menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Memahami konsep wawasan bernegara, memahami sejarah wawasan Nusantara. Lalu birrul walidain. Nah, ini ada ini mengulas salam, yaitu dawatuna ila ayyusai'in nad'unas dan ila sabab. Memahami kemudian penilaian tertulis ya. Terus kemudian masih dilanjut ya. Di Belum pertemuan yang tampil ke-6 itu slide-nya, Ustaz. mengetahui dan Ustaz Afwan, belum slide-nya tampil. belum tampil, baru Oh, belum tampil ya. Oh, soalnya di ya. tempat saya sudah tampil.
baik. Ya, baik, saya buka dulu ya. Baik, saya akan buka dulu secara ya, saya ulangi ya. Misalnya contoh ini. Ya, ini buku untuk Merabi ya. Buku untuk Merabi misalnya mengetahui dan mengulas 3 risalah, yaitu Da'watuna, ya ila ayusai inna unas. Ini materi ini kelas 11 semester 2. Jadi atau kita pakai nama jilid lanjut 2B. Jadi ada 2A, 2B itu kelas 11 semester 1 dan semester 2. Buku itu kita masih pakai buku lama ya. Karena itu lebih sesuai dengan perubahan manhaj yang terbaru ya. Yang dimana anak-anak yang di L2 itu diperkenalkan kepada eh, fikrah dakwah. Nah ini contohnya ya. Contoh materi yang di buku terbitan 2020. Jadi ini sampai nanti mungkin di tahun yang akan datang masih memakai seri yang lama. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi tentang eh, sebentar. Saya akan menampilkan eh, bukunya ya. Tadi kalau tadi itu yang saya tampilkan adalah buku dari buku dari Murabi ya. Sekarang yang saya tampilkan adalah buku dari eh, siswa atau mutarobinya ya. Ini saya akan tampilkan. Nah ini tahun cetakan 2020. Ini yang dipegang oleh Mutarobi ya. Ini sama kan dengan tadi yang buku untuk guru. Hanya buku guru tadi itu ada rubrik evaluasinya. Jadi lebih berkepentingan untuk membantu guru ya, mensupport guru dalam mengimplementasikan kurikulumnya. Jadi persis materinya. Jadi ada bila negara, lalu generasi bangsa berkualitas Iqomatuddin, pilar-pilar kebangkitan umat, lalu ilaha yisa inna unas ya, yaitu dakwatuna ilaha yisa inna unas dan ilah sabab. Menentukan arah dakwah sama materinya 3 risalah. Ini disampaikan dalam 3 kali pertemuannya. Ini semester 1 saja, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi. Di dalam 1 semester itu 7 materi. Sekilas ya, ini contohnya materinya sangat eh, eh, sangat kontekstual ya, kontekstual sekali ya. Eh, misalnya ini ya, mata tandim ya, soliditas organisasi. Wah, bocah mungkin meraih rada angel bahasanya ya. Ya, tapi ini diharapkan bisa menjadi satu hal yang membangkitkan kepenasaran anak-anak. Penasaran ini bahasanya kalau rada angel pun ya. Soalnya bahasanya nanti terlalu mudah itu anak-anak wis tahu nompo ya. Wis tahu nompo, wis tahu nerima materi. Ya, ini materi itu diambilkan dari ya buku-buku tulisannya masyayikh kita seperti eh,
Allahu yarham Al-Ustadz Ilmi Aminuddin. Berarti ini materi itu diambilkan dari buku yang ditulis oleh Allahu yarham Ustadz Ilmi. Nah, kemudian beri meskipun bela negara, ya materinya bela negara, tapi sudah kita sisipkan dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam. Ini materinya itu sudah mencukupi ya sebenarnya, masih sangat relevan juga. Ini contoh materi-materi di buku yang terbitan 2020. Ini masih relevan ya jika kita gunakannya. Sampai nanti meskipun kita nanti akan menyesuaikan dengan yang terbaru. Mungkin ini saja sekilas dari saya tentang apa ya, bagaimana nanti arah pembinaan ke depannya. Jadi emang urutannya emang kita itu punya tujuan di dalam tarbiyah itu kan tujuannya adalah ada di dalam rangkuman materi al-amal. Al-fahmu, al-ikhlasu, al-amalu ya. Al-amalu itu kan bertingkat ya. Al-amalu, takwinu, islahu, islahu, apa, sahsi al-islamiyah. Lalu takwinu, baitin muslim. Lalu irsadul mujtama. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di situ itu adalah filsafatnya tarbiyah. Tujuannya tarbiyah ada di situ. Jadi itu adalah apa rujukan ya. Kalau kita itu ingin mengetahui tujuan dari tarbiyah itu. Lalu setelah tujuannya terdefinisi, lalu kemudian baru kita membuat sarananya lewat apa, kurikulumnya seperti apa. Terus sebagai kelanjutan, ya buku ini adalah penunjang. Buku itu hanya sebagai penunjang bahwa untuk memudahkan sampai kepada tujuan membutuhkan suatu sarana. Salah satu sarana itu adalah sumber belajar, itu buku. Buku itu akan membantu guru, ya, membantu guru. Kalau guru itu dia mengarang sendiri-sendiri, wah saya kira kesulitan ya, wah ini pakai materi apa, tapi udah ada buku itu sangat mempermudah guru ya, baik memberikan materi bahkan melatih. Karena di dalam dakwah itu kan sebenarnya bukan hanya menerima materi, tapi menerima tugas, lalu bertajribat. Tajribat itu entah menjadi aktif di organisasi, aktif di masyarakat, aktif di masjid, kemudian syukur penugasan-penugasan yang berat ya, seperti menjadi relawan bencana. Saya kira bagus sekali ya orang-orang anak-anak SIT ini liburan tuh diprogramkan menjadi relawan bencana, itu bagus sekali nih kerjasama dengan DPPU ya, DPPU atau Sofcam ya, dibantu dengan itu saya kira bagus, jadi program-program BPI yang melatih anak-anak kita itu untuk memiliki tanggung jawab sosial ya, yang tanggung jawab sosial yang besar ya. Mungkin ini saja dari saya. Sebelum pertanyaan ya, ini saya meminta pembicara yang kedua. Beliau adalah juga tim ya, atau pengurus BPI pusat ya sekarang, Ustaz Kiai Haji Muhammad Ihsan Fauzi, CD daftar. Ini kepala sekolah SMA IT untuk menyampaikan pengalaman saja. Ya. Tapi setelah itu kita diskusi ya. Terserah mau tanya apa saja, kita diskusikan, karena saya belum tentu lebih baik, sekolah saya juga belum tentu lebih baik juga. Bisa jadi sekolah-sekolah dari antum semua mempunyai pengalaman yang pengalaman yang lebih bermakna ya. Kita sampaikan saja supaya jadi
program BPI ke depan. Karena kami sendiri juga akan tetap mengadakan semacam sekolah dan murabi penggerak. Sekolah dan murabi penggerak itu seperti apa nanti Pak Kiai Haji Ihsan Fauzi akan memberikan memberikan gambaran deskripsinya. Moga pada Kiai Haji Ihsan Fauzi saya tafadhol maskuran ya. Saya tak geser dulu ini. Ya, syukron. Jazalan Ustaz Rashid. Ya, ini materi kita Materi apa? selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Baik, Dr. Maya Yunus yang kami hormati, Syaful Eva dan semuanya, alhamdulillah saya menyambung via Dr. Rashid yang teknis aja ya, tentang 7 kebiasaan anak hebat. Nah, ini materi pembinaan wali kelas. Wali kelas seperti itu. Biasanya 7 kebiasaan hebat itu kan akan jadi akreditasi, kemudian arah dari dinas, dan bahkan mungkin pengamat sekolah akan mengecek bagaimana pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dan ini bagus, cuma kemudian kalau tidak kita manfaatkan untuk tarbiyah, maka kemudian hasilnya tidak maksimal dan tidak optimal. Maka kemudian ada beberapa prinsip yang kita garis bawahi, nanti ini bisa di-share untuk contoh saja. Poin pertama adalah seluruh aktivitas pendidikan di sekolah Islam terpadu adalah aktivitas ibadah, mengharap ridha Allah. Jadi semua aktivitas kita adalah aktivitas ibadah, termasuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jangan sampai ini lepas dari pengawalan spiritual. Ya, harus ada nilai-nilai ibadah dalam setiap kegiatan kita. Kemudian yang kedua, ibadah itu ada 2, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh ya. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang berupa amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dan dari dalil syariat. Jadi ada dalilnya. Yang kedua, ibadah mahdoh juga ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya. Jadi al-qasdu atau niatnya jelas. Yang ketiga, ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lain, termasuk melalui akal atau budaya. Tetapi ada selanjutnya, yaitu ibadah, contoh ibadah mahdoh, sholat, dan sebagainya. Tidak akan kita bahas lama ya, karena waktu kita terbatas. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang pada asalnya bukanlah ibadah. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau tapi kemudian perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhananya adalah makan. Makan adalah aktivitas biasa manusiawi. Tapi kemudian ketika itu diniatkan untuk Allah, maka jadi ibadah ghairu mahdoh. Maka prinsip itulah yang kemudian akan kita gunakan untuk mengawal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa diterapkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan saat ini kita dengan prinsip bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan, yang kita ajarkan adalah kebiasaan yang akan mendatangkan ridha Allah, mendatangkan kecintaan Allah. Maka motivasi-motivasinya adalah motivasi-motivasi akhirat, motivasi-motivasi religius, motivasi-motivasi spiritual. Nah, maka kemudian di poin kedua, semua kebiasaan yang ditumbuhkan ke siswa adalah aktivitas tarbiyah, aktivitas pembentukan, di mana
mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini singkat saja. Pertama, bangun pagi misalnya. Kita kasih dalil. Kita ajarkan tentang keistimewaan waktu subuh yang disaksikan malaikat. Bangun pagi berarti menjemput waktu yang sangat istimewa di mana para malaikat berkumpul. Kemudian ada ayatnya juga, Al-Isra ayat 78. Kemudian motivasi ke anak-anak, bangun pagi adalah saat kita absen langsung di hadapan Allah dan disaksikan oleh malaikat siang dan fajar. Kemudian wal fajar walayalin asyar. Sumpah Allah demi waktu fajar. Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sangat agung dan penting. Maka kita motivasi anak-anak waktu pagi adalah waktu yang sakral. Orang hebat tidak akan melewatkan waktu yang diberikan oleh Allah sebagai sumpahnya. Kemudian kita juga kasih dalilnya. Doa Nabi Muhammad untuk umatnya di pagi hari. Ini adalah dalil paling khusus tentang produktivitas pagi. Nabi mendoakan keberkahan khusus bagi mereka yang beraktivitas di pagi hari. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Poin motivasinya, anak yang bangun dan beraktivitas di pagi hari akan mendapatkan kemudahan dan hasil yang lebih banyak atau berkah dibanding waktu lainnya karena doa Nabi. Kemudian juga dalil-dalilnya banyak, 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya menjadi motivasi tertinggi bagi yang bangun pagi sebelum waktu subuh habis. Kemudian perkataan ulama, kita sampaikan larangan tidur setelah subuh. Jadi Ustaz-Ustazah, ini sudah ada 100 halaman yang nggak mungkin kita baca satu persatu ya. Intinya aktivitas 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah aktivitas tarbiyah, di mana bedanya aktivitas tarbiyah dengan pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter adalah misalnya dari Thomas Lipona, itu pembiasaan, motivasi, dan sebagainya. Tapi aktivitas tarbiyah adalah karena mencari ridha Allah, mendapatkan surga, dan menjauhi neraka. Itu mungkin singkat Ustaz-Ustazah semua, nanti bisa kita diskusikan. Dan ke depan, tadi seperti Bu ya Dr. Muhammad Rashid Ridho sampaikan, ke depan kita akan bikin sekolah-sekolah penggerak dakwah, kemudian murabi penggerak yang akan menggerakkan sekolahnya, sekolah-sekolah yang akan menggerakkan dakwah, yang akan jadi pusat-pusat dakwah. Nampaknya programnya Kementerian Pendidikan tahun kemarin, Pak Nadiem, guru penggerak itu menarik untuk kita adopsi, kita cari kebaikan-kebaikannya, karena itu bisa mengubah filosofi pendidikan di Indonesia ya, yang awalnya tidak berfilosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, dengan program guru penggerak itu bisa langsung ke KHD, itu ya, bisa berubah se-Indonesia ini. Maka kemudian alangkah indahnya ketika sistem ini kita gunakan, pemikiran-pemikiran dakwah dan tarbiyah ini kita revitalisasi kembali, kemudian dari tingkat individu yang akan menggerakkan sekolah, kemudian sekolah-sekolah yang akan menggerakkan wilayah-wilayah dakwah, sehingga dakwah akan semakin tersebar, semakin percaya di seluruh Indonesia, insya Allah. Itu program dari PPI. Itu Bapak, Ibu, Ustaz-Ustazah, yang saya sampaikan, intinya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukan cuma kebiasaan yang pendidikan karakter saja. Iman-iman itu sayang kalau bahasa Jawanya atau iman-iman sayang kalau cuma pendidikan karakter saja. Namun kita gunakan sebagai aktivitas tarbiyah dengan motivasi akhirat, bukan cuma sekedar dunia saja. Itu mungkin ada narasinya, penggunaan wali kelas bisa disampaikan. Mungkin untuk tingkat SD, SMP, SMA bisa disampaikan juga yang sama, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Namun mungkin penjelasannya, kecepatan mengajarnya, saya yakin Ustaz-Ustazah lebih memahami kondisi lapangan dan kecepatan pemahaman anak masing-masing. Baca dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya, cepat saja biar nanti diskusinya lebih panjang. Ini saya satu ruang dengan Ketua BPI-nya, karena sama-sama di Solo, di Nur Hidayah.
Terus lebih enak langsung satu ruang ini ya diskusi, kita dengar semua beliau di depan saya, walaupun nggak kelihatan di kamera. Itu mungkin dari saya cukup sekian agar kita bisa tanya jawab dan diskusi. Kalau kelihatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. Ustadz Rashid dan Ustadz Ihsan ya. Boleh kita langsung lanjut ke diskusi ya. Kalau ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin bertanya, monggo silakan raise hand. Oke, YPIT Al-Huda Wonogiri, silakan. Terima kasih Ustazah. Cek sound dulu suara saya bisa terdengar betul Ustaz Terdengar. Ahmad Rosyid Iksan. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Ustaz, saya mewakili dari Wonogiri Ustaz. Mau Masya Allah. menanyakan. Ketemu lagi dengan Ustaz Ihsan Fauzi. Wahyudi saya Ustaz. Ketemu Pak ya alumni SMA 1 Wonogiri Ustaz. Mumpung ketemu dengan Ustaz Ihsan kalau Ustaz Ahmad Rashid Ridho berkaitan dengan penerapan BPI Ustaz. Apakah yang penerapan BPI yang saat ini itu kan sudah mungkin nanti pada akhirnya disesuaikan dengan manhaj yang terbaru ya, yang 1447 itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ini kebetulan kan kita yang di Wonogiri itu juga masih dalam rangka menyusun standar mutu untuk pembinaan di BPI. Nah, ini yang kita masih belum belum yakin atau masih bingung itu yang di tingkat SD, Ustaz. Untuk tingkat SD itu apakah dalam model pembinaannya itu nanti sudah dalam bentuk kelompok atau klasikal? Kalau merujuk ke petunjuk teknis dari BPI JSIT yang dulu itu kan bentuknya masih klasikal ya, karena untuk pembiasaan karakter. Nah, yang ingin mendapatkan penguatan itu apakah nanti yang saat ini khusus yang SD itu sudah dalam bentuk kelompok atau masih tetap klasikal seperti yang dulu? Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, saya langsung jawab ya. Jadi manhaj ya ini manhaj terbaru ya. Itu pengelompokan itu mulai kelas 4. Jadi kelas 4 itu sudah dihitung sebagai tarbiyah sungguhan. Jadi kalau kemarin itu kan mulai kelas 1 SMP ya, kelas 7 ya. Sekarang itu sudah mulai kelas 4. Di kelas 4 itu sudah masuk di muhib. Muhib 3 tahun sampai kelas 6. Nanti SMP itu sudah di atasnya muhib itu muaid. Nah, muaid nanti di SMP kelas 9 itu lulus takwim, maka nanti kelas SMA itu setelah 10 itu sudah menjadi pelopor. Dan nanti usar kelas SMA itu sudah usar. Itu yang terbaru. Jika memungkinkan dan jika memang layak, bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, berarti gimana ini ke depannya kurikulum kebendaharanya mulai kelas 4 memang disusun materi muhib. Sedangkan kelas 1 meskipun kita juga tidak tidak juga menutup ya, menutup untuk menyerap aspirasi atau membuka ruang bagi bagi pemenuhan perkembangan psikologi anak. Contohnya misalnya apa ya? Materi misalnya sadar gender. Sadar gender itu secara halus ya. Sadar gender itu untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan seksual anak sejak kecil, terutama homoseksual dan homo dan lesbian. Jadi itu ada materi itu sadar gender itu enggak bagus, itu saya kira bagus ya untuk. Terus juga nanti self improvement. Sekarang tuh anak-anak itu kan pengalaman hidup mereka
itu tidak seperti orang tua. Mungkin orang tua mereka itu lebih miskin ya, lebih miskin rekoso, jadi dia bisa dewasa oleh tantangan. Nah, kadang anak-anak itu sekarang itu dewasanya agak lambat karena mereka lebih sejahtera. Kecuali anak orang miskin ya. Karena biasanya ada rekoso ini malah bagus. Biasanya dia eh, hidupnya tuh lebih penuh tantangan. Maka perlu materi self improvement itu melangkah anak itu mempunyai daya survival ya, sikap survival maupun mental survival ketika menghadapi tantangan. Jadi diberitahu dan dilatihkan. Mungkin dia nggak mengalami tapi dilatih sejak usia sekolah dasar. Nah, ini sebenarnya self improvement itu materi yang penting bagi eh, anak-anak BPI SD. Jadi materi fikih itu nggak usah ada. Bukannya meremehkan, nggak. Sudah di PAI kan sudah ada. PAI ada, mungkin kalau Kemenak itu kan sudah ada pelajaran fikih sendiri ya. Kalau kurikulumnya itu Kemenak itu kan materi fikih itu ada sendiri, akidah ada sendiri, Al-Quran hadis ada sendiri, jadi buku sendiri-sendiri ya. Nah ini maka kalau di BP itu malah materi justru yang membentuk sikap mental gitu ya, self improvement, sadar gender, terus kemudian eh, apa lagi ya? Ya selain sebagai tambahan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu ya. Nah nanti kelas 4 itu sudah, kalau kelas 1, 2, 3 terserah, boleh klasikal, boleh kelompok ya. Tapi materinya memang materi yang sifatnya itu memang menciptakan pembiasaan yang bagus. Sebenarnya dan sekolah itu saya kira bebas ya. Saya kira itu bebas untuk membuat materi. Jadi kalau kawan-kawan ini mau sekolahnya itu membuat materi sendiri ya, katanya aku sing API gini materinya cocok, terserah, nggak apa-apa. Ya jangan takut, jangan takut kalau nggak sesuai. Pokoknya ya anggap saja sesuai gitu aja ya. Nanti kelas 4 ya, mulai kelas 4 nanti kalau sesuai dengan manhaj terbaru ini ya disesuaikan. Berarti materi kelas 7 itu ada sebagiannya digeser ke kelas 4. Jadi mulai materi muhib itu akan disampaikan di kelas 4. Ini mungkin dari saya, jawaban dari saya. Ada yang terlewat, Ustadz? Berarti Ustaz, kalau untuk materi, berarti materi itu bisa modelnya kayak dari sekolah punya improvisasi sendiri. Yang penting Iya, model iya. model kegiatannya bisa klasik. Kalau yang 1, 2, 3 berarti masih bebas ya, klasikal boleh, kelompok Kelompok boleh. boleh. Iya, Tapi kayak yang 4 sampai 6 berarti sudah harus kelompok. kelompok, Ustaz. Ya, karena sudah nanti akan menerima materi untuk level muhib gitu ya. Kalau untuk pemberlakuannya nanti mulai kapan, Ustaz? Ya, semakin cepat semakin baik ya. Gitu aja berarti ya. Iya, Berarti disesuaikan dengan iya, kesiapan masing-masing. iya, betul. Iya, iya, Betul. Ustaz. Berarti sebelum kita memberlakukan konsep secara murni ya, Hmm. 1447, maka yang disiapkan adalah para murabinya. Murabi itu harus betul-betul disiapkan melalui daurah, misalnya daurah murabi untuk guru. Wah, ini penting. Bahkan kalau perlu ada kajian manhaj untuk guru di kantor saya, di kantor kami Yayasan Nur Hidayah, itu setiap Jumat pagi semua karyawan di kantor pusat itu mengikuti kajian manhaj. Kajian manhaj materinya adalah apa? Adalah materi diambil dari Risalatut Ta'alim. Hmm. Risalatut Ta'alim dimulai dari kajian Al-Fahmu. Al-Fahmu ialah apa? Yang disebut dengan Al-Fahmu, yaitu memahami usulul isrin. Nah, itu ya contohnya. Ya, Ya, baik. silakan. Ya, Ya, Ustaz.
Suwun, terima Terima kasih. kasih Ustaz. Selanjutnya Oke, Ustaz Habibi, monggo silakan. iya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya, Ustaz Habibi Harahap, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, suaranya agak bising Ustaz, Oh karena ya, nggak apa-apa. anak-anak pulang dari sekolah. Nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materinya tadi. Yang ingin anak tanyakan di sini terkait dengan raport. Ya, Apakah di BPI kami di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan, SDIT Reva, Iya. di ya. di SD Ustadz, itu gimana pengaturan? Apakah ada pengaturan pembuatan raport untuk BPI tingkat SD atau mungkin nanti kawan-kawan yang lain yang SMP ataupun SMA gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya rapot versi lama itu kami sudah menyiapkan sejak tahun 2021. Mulai dari SD, SMP, SMA. Itu versi lama. Waktu itu masih 7 SKL ya. Dari 10 ke 7 itu ya. Kami masih masih pakai itu ya. Adapun yang terbaru itu ya belum ya. Karena 2 kali ganti kurikulum ya. Itu ternyata cepat. Kami belum mau buat yang baru sudah ganti lagi, belum selesai. Karena membuat rapat itu juga tidak mudah. Apalagi kita memakai komputasi, bukan digitalisasi tapi komputasi, Excel. Komputasi di mana memang belum, karena belum digitalisasi sehingga masih sifatnya itu terbatas ya, masih terbatas. Tapi paling tidak itu membantu untuk rekap, terutama proses rekap itu lebih efektif dari segi waktu ya daripada manual. Tapi memang belum digital. Kalau digital itu nanti kalau sudah dibuatkan websitenya, dibuatkan aplikasi, minimal itu aplikasi website ya, bukan belum aplikasi mobile, tapi minimal website itu sudah digitalisasi sehingga bisa terkonek dengan seluruh Indonesia. Tapi minimal tuh kalau komputasi sudah sangat membantu untuk rekap guru sekolah. Memang kami mungkin kedepannya juga akan menyiapkan ya. Di kepengurusan terbaru saya ini adalah menargetkan adanya rapot BPI terbaru. Jadi kalau rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah itu mau memakai, bisa pakai rapot yang lama dulu nggak apa-apa, dipakai. Silahkan dipakai, nanti kalau mau kan bisa saya kasih ya filenya. Bisa saya kasihkan nanti, minimal membantu melakukan penilaian secara komputasi. Ya, itu Ustadz jawaban dari saya. Untuk yang penjelasan terbaru belum siap. Oke. Baik, syukran. Selanjutnya Ustazah Dwi, silakan. Terima kasih Ustazah Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaan dari Ustadz Habibi tadi, kami kemarin kan baru saja ikut BIMTEK untuk pengisian rapor SKL JSID gitu. Ya. Dan dalam persiapan pembagian raport ini, itu artinya itu kita itu sedang menyiapkan raport itu banyak kan Tat ya. Raport tahsin tahfidz kita punya sendiri. Kemudian raport akademik ada sendiri. Kemudian SKL kemarin kita juga sudah ikut ada sendiri. Itu ya, wah, Kemudian ini informasi terbaru katanya akan luncur lagi BPI gitu Tat. Iya, iya. Nah, ini saya pikir kemarin itu waktu kami ikut BIMTEK SKL, bedah SKL dan lain sebagainya. Nah, itu saya pikir itu sudah include dengan BPI, Ustadz.
Iya. Saya pikir begitu, gitu. Jadi kemarin sebelum sebelum karena Zoom-nya baru kemarin ya kita, yang terbaru itu Zoom-nya kemarin, kita diajarin lagi untuk ngisi SKL, rapor SKL. Nah itu saya sempat kita sudah nyepakati di sekolah. Jadi kami itu bikin kayak versi lama, BPI versi lama yang Iya. kita laporkan ke wali murid. Iya. Nah, tapi isi kontennya itu di bagian bawah itu kalau kan kita ada kalau versi lama itu ada amal yaumiyah ya, Tat. Iya. Nah, itu kami nggak skip. Jadi kami tetap tampilkan itu untuk dilaporkan ke wali dan di bawahnya itu kita tambahkan untuk SKL JSID, tapi yang dalam hal ini materinya BPI Iya. gitu. Iya. Jadi yang ditempu oleh BPI gitu. Nah, itu kami sendirikan dan itu yang kami sebut untuk pelaporannya itu sebenarnya kami rencanakan untuk rapor SKL JSID gitu, Tat. Jadi ada 3 yang kami siapkan, akademik, itu yang Iya. kokurikuler itu yang masuk itu ya, Iya. Tat ya. Itu yang terbaru, Tambahan. Iya. kemudian kita juga menyiapkan dari IWR kan ada sendiri ya, Tat. Iya. Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Oke, nah Iya. ditambah lagi Terus, sama ini SKL JSID. Itu aja Tat kalau kita mau oh, ngikutin apa adanya itu kan berlembar-lembar Tat. iya. Itu. Iya. Jadi Oke. mohon untuk apa mungkin sekedar saran kalau misalnya itu SKL itu include dengan BPI pripun gitu. Jadi Iya. supaya nanti kita pelaporannya tidak masing-masing. Itu Tat, Iya. mohon pencerahannya juga ini kita gimana. Oke. Jadi gini ya. Jadi kita sebagai guru itu jangan sampai terbebani oleh administrasi. Jadi waktu kita itu waktu yang terbaik itu adalah waktu mengajar, mendampingi anak. Adapun administrasi itu adalah eh, sarana pendukung saja. Sekiranya itu bagi sekolah itu bisa diefektifkan ya. Rapot itu bisa diringkes itu semakin ringkes semakin baik. Jadi gitu. Misalnya rapot itu antara rapot akademik dan rapot SKL itu harusnya satu saja. Tidak usah akademik sendiri, SKL sendiri. Tepat SKL itu sebenarnya diambil dari apa? Dari mapel. Contohnya gini, contoh ya. Contoh SKL PKN. SKL siswa, misalnya SD saja ya, itu. Siswa eh, mengetahui sistem pemerintahan Indonesia mulai dari desa sampai pusat. Itu SKL. SKL yang dititipkan melalui mata pelajaran PKN. Jadi sebenarnya nggak perlu eh, ada SKL JSIT yang sendiri gitu. Jadi cukup cukup di SKL mapel di 2 kali dan jangan nilainya 2 kali. Nanti kita akan sibuk dengan apa administratif. Jadi itu nggak bagus. Bisa diringkes, ringkes saja. Jadi itu ya menurut saya seperti itu. Dan insya Allah ini benar. Ya, dan insya Allah ini Dan benar. ini Tat, kami Dan, yang jadi ya, pegangan masih buku yang ini. Kami dari SD Tat, dari SD. iya, Ini iya, cetakan 2020 Tat. iya, Ya, nggak apa-apa ya Tat. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya misalnya rapot BPI itu diringkas dan ada di dalam materi dan ada di dalam rapot bagian dari SKL itu nggak apa-apa juga. Rapot BPI ada. Jadi sekolah itu punya kebebasan untuk merumuskan sistem evaluasi. Sistem evaluasi kan sistem evaluasi itu kan ke bawahnya ada penilaian, ada evaluasi, asesmen, penilaian, pengukuran. Itu kan gitu. Jadi semakin panjenengan semakin bisa meringkas sistem evaluasi semakin bagus. Nanti guru itu akan lebih banyak disibukkan oleh proses pendampingan anak. Adapun sistem
kalau kita terlalu banyak rapot, nanti kita akan disibukkan sifatnya administratif. Ya, tuh. Karena sifatnya administratif bukan esensi dari pendidikan, bukan ya. Jadi hanya pendukung saja. Kadang nilai itu sangat statis dan sangat fluktuatif serta sangat apa ya, relatif. Kita menilai anak hari ini ya, mungkin 1 tahun yang akan datang kemampuan dia sudah berlipat-lipat ya. Makanya jangan terlalu sibuk dengan masalah penilaian. Penilaian itu ya semakin ringkas semakin baik. Dan kita nggak usah khawatir memberi nilai anak jelek itu sebenarnya nggak perlu khawatir. Karena bisa jadi nilai jelek ini menjadi motivasi dia untuk meningkatkan eh, kemampuan, semangat. Karena KKM itu sebenarnya juga menyesatkan. Misalnya gini, anak itu sebenarnya kemampuan kompetensinya menguasai mapel atau SKL-nya ya, SKL itu hanya sebenarnya 4. Tapi karena ada remedi, terus ada KKM, akhirnya gimana caranya bisa dapat KKM 7,5. Padahal dia sebenarnya kemampuannya 4. Ya, tapi setelah di bahasa Jawa itu dikerek, nilai dikerek ya Pak. Seperti timbul dikerek itu rek sehingga jadi 7,5. Padahal dia sebenarnya kemampuannya 4. Ini kan melenakan. Jadi itu sebenarnya. Ya, kayak itu semakin baik. Jadi kalau sekolah itu bisa membuat sendiri itu bagus, ya. Efektif ya. Bagaimana kita bisa membuat sistem penilaian atau sistem evaluasi ya yang efektif itu semakin bagus ya. Itu mungkin keterangan dari saya ya. Adapun Oke, nanti Ustaz. khusus yang BPI, terutama sekali jika nanti takvim gitu ya. Itu kalau takvim itu sendiri. Tapi kalau masih pelajaran itu bebas ya. Bebas itu bisa dimasukkan dalam rapot, bisa tidak, bisa Enggak, gitu ya terima Pak Haji kasih. ya. Intinya Jazakallah, itu. Ustaz. Ya, itu ya. Ya. Gimana Ya, jangan baik. beri. Ya, Lanjutnya pertanyaan di chat ya, Ustaz ya. ya. Sebelum lanjut ke yang raise hand, ini ada yang bertanya, masih di awal-awal tadi, Ustaz, mohon dijelaskan untuk BPI, untuk setiap jilid itu sejajar dengan kelas berapa di tingkat sekolah. Misal 2A untuk kelas berapa dan seterusnya. Seperti itu, Ustaz. Apakah Buku ya. yang dasar dan lanjut ini sepertinya, Ustaz, untuk yang dasar dan lanjut Oh gitu ya. sejajar dengan Sebenarnya kelas berapa? buku itu ya gini. Sebenarnya asolah tarbiyah itu berbasis murabi, bukan berbasis sekolah. Hanya untuk memudahkan dan meringkas efektivitas pembinaan, maka dibuatlah buku. Ya. Buku itu sebenarnya itu bukan asolah, bukan kondisi ideal. Tapi kondisi ideal itu adalah sesuai murabinya masing-masing. Murabinya itu ngasih materi apa, nah itu yang paling bagus. Bisa jadi antar halakoh itu materinya beda-beda karena sesuai makom tarbiyahnya. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi kadang sekolah itu nggak punya SDM, maka perlu membutuhkan buku yang distandarkan. Padahal sebenarnya makom tarbiyahnya beda-beda, tapi demi untuk efektivitas, maka semua itu disamakan semua. Ya, maka dasar 1A, 1B, 1A, 1B itu setara dengan kelas 7 semester 1 semester 2. Tapi sebenarnya bisa juga untuk SD. Makanya tidak pakai kelas 7 enggak. Tapi pakainya pakai seri supaya nanti bisa dipakai kelas 6 atau kelas 5 juga bisa. Itu ya. Nah, besok itu juga pakainya bukan kelas tapi menggunakan seri. Seri dini dan seri dasar, seri menengah mungkin ya, dan seri lanjut. Jadi muhib, mungkin seri dini itu adalah sebelum muhib, pramuhib, muhib itu dasar, lalu muayyid itu adalah menengah, dan nanti muntasib itu
adalah eh, Lanjut. eh, lanjut. Nah, itu yang lanjut itu. Ya, seperti itu ya. Iya, iya, Ibu tadi yang bertanya iya, ya, untuk memudahkan sekolah gitu ya, makanya disusunnya seperti itu. Eh, apa namanya, untuk yang 1A 1B itu untuk kelas 7. Kalau yang dasar untuk SMP, yang lanjut untuk SMA seperti itu ya, untuk memudahkan sekolah sebenarnya. Baik, iya. satu lagi yang dari chat ya, sebelum saya ke raise hand. eh, Apakah BPI untuk jenjang SD sampai SMA kurikulum sudah disesuaikan dengan Manhaj 1447? Kemudian tidak setiap yang masuk ke SMP itu dari SDIT. Bagaimana penerapan kurikulum BPI sebaiknya? Ya, kalau yang sekarang tersedia belum. Tap- yang tersedia belum, tapi kita akan menyesuaikan. Jadi akan membuat, eh, akan menyusun rekonstruksi materi. Tapi bisa dipakai ya, materi yang kemarin sambil menunggu revisi bisa dipakai. Jadi karena itu irisannya besar, ya. Materinya itu irisannya besar, terutama SMP, SMA. Kalau SD itu kelas 4, 5, 6 belum disesuaikan. Tapi materinya masih relevan. Terus kemudian untuk rapot ya, rapot saya Bukan mungkin penerapan ini kurikulum. kalau iya, penerapan kurikulumnya itu gini, untuk yang dari SCIT mungkin nanti materinya linear ya. Linear, kalau sekarang itu linear. Pakai dini, nanti SMP itu langsung dasar. Tapi kalau yang dari negeri bisa jadi diambilnya dari materi kelas 4, 5, 6, materi dini. Kan 5, 6 ya, misalnya materi-materi dipilih, misalnya menutup aurat gitu ya. Terus materi tentang sadar gender itu misalnya materi tentang eh, apa tanda-tanda balik gitu ya. Terus penanganan gimana balik. Mungkin di negeri belum dapat. Atau mungkin nggak tahu kalau sudah dapat juga. Nah, itu mungkin materinya dipilih. Jadi bisa diambilkan dari materi SDIT untuk siswa SMP itu yang berasal dari SD negeri. Itu ya. Ya, Terus baik. kayaknya apa di chat itu ada ya. DPI silahkan ya nanti saya kasih. Tapi, mungkin saya nggak bisa bagi di sini, nanti WA saya saja ya. Di nomor saya 085729122331, nanti jika membutuhkan saja ya nanti WA saya akan saya kirimkan ya. Ya, boleh nanti ke admin Iya, grup BPI ya. Nanti saya iya, mintakan iya. ke Ustadz. Baik, ke Ustadz Farid Maulana, monggo silakan. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Al-Musabihin Medan. Ini Iya, Ustadz, saya ingin bertanya eh, tentang pengaturan jam BPI. Jadi kalau iya. di sekolah sendiri BPI ini masuk ke roster jam pelajaran 2 JP. Nah, ini sebaiknya bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam BPI ini, Ustaz? Karena kalau di sekolah kami sendiri, BPI ini memang diajarkan oleh guru PAI. Nah, jadi sekolah itu mengamanahkan semua guru-guru PAI. Nah, jadi sebaiknya yang terlibat dalam BPI ini siapa saja, Ustaz? Nah, barangkali itu Ustaz Oke. yang kami tanyakan. Terima kasih. Iya, ya, syukur atas pertanyaannya. Untuk guru yang terlibat, untuk jam dulu ya. Jam itu sebaiknya di jam terakhir dari pelajaran reguler. Misalnya jam di atas dulu itu ya, sampai start supaya fleksibel. Jadi nanti acara tidak harus di sekolah, bisa di luar, bisa kemana gitu, keliling ya. Atau acara olahraga, futsal, renang, sehingga fleksibel. Baiknya di jam terakhir dari jam pelajaran. Lalu eh, siapa yang terlibat? Semua guru ya.
Semua guru itu adalah guru PAI. Meskipun mengajar fisika, dia kan juga harus paham dikit-dikit tentang agama kan, juga harus bisa baca Quran meskipun guru ya, meskipun guru fisika, guru seni musik ya, guru apalagi biasanya dipanggil ustadz, walaupun ngajarnya nggak agama, tapi mungkin ngajar musik ya, musik gitar itu ya, kelontok-kelontok tetap dipanggil ustadz. Makanya harus eh, bisa baca Quran. Jadi semua guru itu adalah guru PAI. Jadi itu ya, maka semua tidak hanya guru PAI yang terlibat, termasuk guru mungkin IPA, IPAS, apalagi ya, PKN itu bisa terlibat. Cuman nanti perlu dibekali, ada namanya sekolah murabi untuk guru. Ini siapa yang fasilitasi? Bisa sekolah, bisa yayasan. Perlu daurah ya untuk guru yang mau megang menjadi murabi. Nah, itu ya. Jadi bisa dilatih dengan eh, sekolah murabi. Ya, ada sekolah murabi untuk guru. Ya, itu mungkin sekedar saran dari saya. Iya, baik. Syukur Ustaz. Ya, Selanjutnya, Ustazah Rusda, silakan. ya. Masih di mute, Ustazah. Ini sampai jam 12 ya maksimal ya. Karena sini sudah tidur. Nanti kalau ada kesempatan buka eh, apa ya webinar mungkin seri lanjutan itu enggak? Ya, Ustazah Rusda boleh diaktifkan dulu. Iya, baik. Mau silakan. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Saya dari Yayasan Askia Sumatera Barat di Padang. Saya sepakat. Ya, saya sepakat sama Pak Ustadz ya bahasanya kita tidak disibukkan oleh administrasi gitu ya, dan guru-guru lebih menikmati tapi tetap ada aturan-aturannya. Mungkin cuma saya menanyakan Ustadz, kita di Ya. JCT kan ada buku 5.0 itu standar mutu yang terbaru. Itu kan SKL terpisah dengan capaian pembelajaran BPI. Jadi ada dua dia kan. Nah, SKL lain lagi, maka tadi Ustazah tadi kan buat rapornya adalah SKL, nanti BPI ada lagi karena dia memang terpisah antara SKL dan CP eh, pembelajaran bina pribadi Islam. Nah, ini kan dua hal yang memang luar biasa pekerjaan kita. Satu SKL kita harus capai, sedangkan BPI dia terpisah dan juga harus kita capai. Belum lagi pembelajaran akademik yang juga harus kita capai gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya kan dia bisa disatukan. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan eh, kalau yang buku-buku yang Ustaz lihatkan tadi apa kurikulum ya, apa buku-buku yang tentang pembinaan pribadi Islam yang sebelumnya itu kan KD. Nah, sekarang ada CP yang terbaru, capaian pembinaan pribadi Islam. Nah, bagaimana caranya kita nih, mana yang akan kita pakai? Kalau punya satu enak sebetulnya udah tinggal pakai gitu ya, sudah ada semuanya lengkap gitu. Nah, sekarang kan ada CP yang baru juga dari buku Sandar Mutu yang terbaru. Nah, itu bagaimana cara kita mengcombine-nya Ustaz, sehingga yang baru ini kita bisa penuhi juga gitu. Karena administrasi kalau kita nanti mau lisensi dan segala macam pasti itu akan dikait-kaitkan. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan itu semuanya, dan kata Ustadz juga kalau bisa guru bisa berbeda-beda memberi materinya. Sedangkan ini kan ada panduannya. Itu bagaimana itu Ustadz melaksanakannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus BPI bisa dipilih salah satu ya. Bisa pakai yang terbaru 5.0 itu pakai PAH. Makanya pakainya CP. Bisa juga pakai yang lama. Yang lama itu tinggal ngeringkes dari buku yang sudah ada. Jadi nilai itu kan tinggal diringkes pakai buku guru ya. Buku guru di akhir. Nah, monggo yang paling mudah yang mana? Nggak usah semuanya ya. Kemudian untuk rapot itu bisa dipilih juga. Pilih pakai berbasis mapel, rapot berbasis mapel atau SKL. Bisa dipilih. Jadi kalau SKL maka mapelnya ya nggak ada ya. Supaya lebih mudah. Tapi kalau misalnya mudah mapel ya pakai nilai mapel.
kan di dalam mapel itu ada SKL. Jadi di dalam mapel itu nanti ada SKL. Masing-masing mapel itu punya SKL yang karakteristik. Misalnya SKL-nya matematika itu akan beda dengan SKL-nya PAI. SKL-nya IPAS itu akan beda dengan PAI. SKL itu kan hanya disebutkan sedikit ya. PAI itu mungkin hanya 4. IPAS 4. Itu setiap, kalau kita baca kurikulum nasional ya, itu setiap mapel itu ada SKL-nya. Jadi kita itu sebenarnya memberikan penilaian kepada siswa, nilai akhirnya itu berapa, 8, 7, itu sebenarnya kita sudah menilai secara SKL, gitu ya. Itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya bisa dipilih. Jadi misalnya kita, wah aku kok lebih pakai akademik aja. Berarti SKL itu dianggap sudah tertangkap di dalam akademik. Tapi kalau pilih SKL, akademiknya enggak dipakai, mau mumet-mumetan. Berarti kita harus menyelidiki ini SKL ini masuk mapel apa. Ya enggak apa-apa juga, gitu ya. Jadi santai saja. Kalau usah ribet-ribet masalah administrasi. Yang penting guru itu adalah tugas utamanya mendampingi, ya, mentarbiyah anak, itu yang penting. Evaluasi itu kan hanya lebih, kita pun juga terbatas ya. Di dalam evaluasi itu kita hanya menganut prinsip nahnu nahkumu bidzawahirikum wallahu yahkumu bisarairikum. Kita itu kan menilai hanya bisa yang terekam dalam indera kita, yang tersembunyi, yang tidak terjangkau oleh radar indera kita, kan kita nggak bisa nilai juga. Ya ini makanya nggak perlu serius-serius di dalam membuat rapot ya, evaluasi ya Pak Haji ya. Itu aja, kamu nggak perlu serius sampai nanti rambutnya putih kabeh petak gara-gara ribet masalah evaluasi. Santai saja evaluasi itu ya. Ya pokoknya mana yang ringkas itu yang dipilih ya. Nggak usah sampai waduh, mapel sendiri, SKL sendiri, BPI sendiri, BPI yang ada di titik kosong sendiri. Wah, mumet kita itu malah. Jadi mana yang diringkas, mana yang bisa kita kerjakan secara mudah, itu yang kita anut, yang kita, menurut saya. Mungkin bisa jadi beda dengan pandangannya Aduktur Maya Yunus. Bisa jadi ya nggak apa-apa. Namanya aja ya gimana ya, ini masalah operasional teknis. Jadi beda-beda itu biasa. Beda biasa. Ya, ya, dari satu sisi yang mungkin ringkas mudah sehingga pembina itu tidak terrepotkan gitu ya oleh Ya, penilaian-penilaian, tapi lebih fokus kepada bagaimana pembinaannya. Baik, saat ini pertanyaan terakhir ya yang ada di chat. ya. Bagaimana Oh, kurikulum untuk guru dan karyawan yang mereka baru ikut pembinaan saat bekerja di SIT? Apakah menggunakan manhaj oh ya. alami atau menyesuaikan kurikulum SIT? Boleh, silakan. Ya, bisa dua-duanya bisa pilih salah satu. Pakai saja manhaj yang terbaru. Memang manhaj terbaru itu belum ada bukunya komplit. Hanya ada suhuf-suhuf. Suhuf itu misalnya materi ikhlas, itu suhuf materi ikhlas. Ya, itu sudah ada modulnya. Tapi modulnya memang modul baca, bukan modul pembelajaran. Kalau modul pembelajaran berarti ada tugasnya. Nah, kalau modul siswa itu harusnya ada tugas, bukan hanya baca. Supaya berkembang juga aspek attitude dan aspek skillnya. Jadi kan 3 ya. Penilaian dalam pembelajaran itu kan menghasilkan 3. Peningkatan kognitif atau kognisi ya, lalu peningkatan attitude, jadi dia semakin lama belajar itu harus mempunyai sikap yang lebih baik ya. Sikap sosial yang lebih baik, dan terakhir skillnya itu meningkat. Nah ini yang penting itu ya.
tiga hal ini harus meningkat ya. Oke, itu mungkin dari saya, jawaban dari saya. Oke, baik. Ada Jazakumullah yang khair, kelewatan? Ustaz. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau memang nanti misalnya ada yang perlu kita diskusikan atau perlu kita komunikasikan gitu ya, nanti insya Allah Ya, di grup itu boleh Bapak Ibu ya, siap. nanti kita ini ya sampaikan Tanya saja jawab. ke kami, seperti itu nanti boleh Ustaz Rashid bergabung gitu ya dengan Ya, yang ada di silakan. grup. Jadi Saya nanti dimasukkan. Nanti ya, kalau ada pertanyaan langsung ya tanya Ustaz. ke saya. Ya, seperti itu. Sebelum menutup ya, Bapak Ibu sekalian, kami mengulang informasi bahwa untuk tahun pelajaran depan gitu ya, buku atau kurikulum BPI ini masih menggunakan yang lama ya, seperti itu ya, Sat ya. Masih seperti Iya, kurikulum iya. yang lama, buku yang lama masih bisa digunakan seperti itu. Dan untuk kurikulum terbarunya ini sedang direkonstruksi oleh timnya Ustadz Rashid gitu. Jadi Bapak Ibu sambil terus melakukan pembinaan dan buku itu insya Allah memudahkan Bapak Ibu ya, dan juga apa namanya, jika siswa ya buku itu dipegang oleh siswa maka itu bisa menjadi literasi mereka gitu ya, sehingga terkadang anak SMP SMA itu kan kalau mendengarkan gurunya agak mulai eh, sudah mulai cepat bosan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menggunakan buku BPI dasar untuk SMP dan lanjut untuk SMA itu bisa dipesan melalui koperasi JSIT atau di BPU wilayahnya masing-masing ya, JSIT wilayah masing-masing. Nah, itu adalah untuk memudahkan guru. Kita tersedia juga untuk yang siswa dari jenjang SD sampai SMA seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Ustadz, closing statement mungkin Ustadz untuk kegiatan hari ini. Ya, jadi kita itu dalam melakukan tarbiyah pada anak, tarbiyah di sekolah itu, ataupun kita melakukan aktivitas pendidikan yang lain itu, hendaklah kita melaksanakan dengan kegembiraan dan bahagia, supaya kita itu sehat terus ya. Jadi kalau kita itu melaksanakan aktivitas pendidikan atau pekerjaan profesi kita itu dengan tidak gembira, itu maka akan membuat kita itu tidak nyaman dan nanti akhirnya kelelahan ya, kecapean, lalu mungkin sakit, bahkan mendera kita. Jadi apapun kita lakukan dengan kegembiraan, penuh dengan kegembiraan. Dan kalau kita itu bisa melaksanakan pendidikan perangkat pendidikan itu dengan ringkas, kenapa kita harus ruwet-ruwet? Contohnya, kalau kita itu bisa meringkas rapot, kenapa kita harus membuat rapot yang bermacam-macam? Ringkaslah rapot itu sehingga rapot itu bisa mencerminkan perkembangan anak. Apa yang kita tulis, evaluasi terhadap anak itu bisa mencerminkan perkembangan anak itu yang sesungguhnya, daripada kita hanya formalitas ya, administrasi formalitas, nanti kita sendiri yang akan terbebani ya. Apalagi kalau sekarang ya, nilai itu kadang nilai yang sifatnya bukan nilai yang banyak katrolan ini bahasa ilmiah ya Bapak Haji. Iya, jadi ininya ya kita manipulatif ya. Banyak nilai pun nilai sifatnya itu lebih pada manipulatif. Apa yang kita harus ruwet-ruwet ya? Kita bisa meringkas rapot, kenapa kita harus ruwet ya? Itu saja ya, agar kita lebih bahagia dalam melaksanakan pendidikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Rashid dan Ustaz Ihsan ya. Nanti yang tadi materinya Ustaz Ihsan juga mungkin bisa di-share ya ke kami. Nanti Ya, insya Allah jika ada insya Allah. ya, ya, jika ada nanti peserta yang membutuhkan, ya bisa kami share ya. Poin terpentingnya adalah tadi Ustaz sampaikan kita melakukan tarbiyah ya dengan tidak ruwet, dengan mudah gitu ya, sehingga anak peserta didik kita atau mutarobi kita itu juga merasakan kegembiraan kita dalam mengikuti tarbiyah. Ya, kalau kitanya udah mumet, nanti mutarobinya juga ikutan mumet gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustadz Rashid dan Ustadz Ihsan. Bapak Ibu sekalian, jika ada informasi-informasi lainnya yang butuh yang kita akan share ya atau kita akan bagikan nanti insya Allah di grup webinar BPI gitu ya. Dan insya Allah Ustadz juga nanti akan bergabung di grup itu jika ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang butuh berbagi ya atau bertanya gitu ya tentang terkait dengan kegiatan BPI. Baik, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC hari ini mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita selalu mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Dadah. Foto dulu, foto. Foto dulu, Saza, foto sama Mbak Mina. Semangat. Oh iya, ya, boleh Ustaz. Dari mana itu semangat? Wah, gaya yang terbaik ini. Nah. Samsudin dari mana itu? Dari Yogyakarta Selatan, Sumatera Selatan. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Ustaz, monggo silakan yang mau melanjutkan aktivitas. Nanti kita bisa lanjutkan komunikasi ya di grup. Terima kasih Ustazah. Jenlab. Iya, Ustazah. Konten lab dulu Ustazah. Iya, Ustazah. Saya ini ya, Ustazah sekalian. Terima kasih semua. Assalamualaikum.